Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bunga dengan tema warna kuning seperti ini, dan ini hanya menghabiskan 3 lembar selofan saja ya. Nah, tutorialnya teman-teman bisa cek di video ini. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk bunga artifisialnya. Untuk link pembelian bunganya sudah saya tautkan ya di bawah judul, teman-teman bisa lihat. Di sini saya hanya menggunakan 4 jenis bunga artifisial yang harganya itu murah-murah banget, tapi kualitas bunganya tuh cantik-cantik banget ya. Kemudian ini kalau misal dirasa untuk tangkainya tuh kurang panjang, ini bisa kita sambung ya menggunakan lidi seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita tancapkan pada styrofoam handle buketnya ya. Untuk ukuran styrofoam beserta handle buketnya disitu sudah saya sertakan ya. Nah, untuk tatanan bunganya ini memang saya sengaja membentuk bentuk hati. Kemudian kalau dirasa sudah pas untuk tatanan bunganya, ini bisa kita beri lem di bawah ya agar lebih kokoh ya. Kemudian untuk ketinggian dari bunganya, kalau semisal teman-teman ingin mengikuti pola potong yang nanti saya sediakan ya, teman-teman bisa pastikan untuk tinggi bunganya itu paling tinggi 21 cm ya. Kemudian untuk ukuran tile saljunya 28 kali 18 cm. Kemudian ini bisa kita rekatkan. Untuk cara perekatannya itu saya sarankan menggunakan lem lilin ya, karena kalau semisal hanya menggunakan selotip saja itu tidak akan bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk merekatkan tila salju seperti ini memang kita harus menggunakan lem lilin atau kawat ya. Kalau teman-teman ada, teman-teman bisa mengikatnya menggunakan kawat. Kemudian kita mulai untuk wrapping ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya sediakan ya untuk pola potongnya. Di situ sudah saya sediakan di pojok kanan atas. Nah, untuk kedua potongan ini saya gunakan untuk layer yang pertama. Nah, untuk penataan layer pertama ini teman-teman bebas ya mau menatanya seperti apa. Yang penting nanti untuk perekatannya usahakan tepat di bagian tengah-tengah ya, karena nanti untuk layer pertama itu akan menjadi acuan kita untuk merekatkan layer-layer selanjutnya. Jadi saya sarankan itu bisa kita pastikan untuk layer pertama itu tepat di tengah-tengah. Kemudian ini bisa langsung saja ya kita rekatkan menggunakan selotip bening. Nah, untuk selotip yang saya gunakan ini mereknya merek Naci ya teman-teman ya, karena ada beberapa komentar itu yang menanyakan merek dari selotip yang saya gunakan. Nah, ini biasanya saya memang sudah terbiasa menggunakan merek Naci ya. Kemudian untuk setengah lembarnya ini kita potong menjadi 3 bagian. Yang 2 potong ini akan kita gunakan sebagai layer yang kedua. Di situ sudah ada ya, ada angka 2, berarti pola potong itu kita gunakan untuk layer yang kedua. Dan untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan single saja. Nah, kalau udah tinggal kita rekatkan. Untuk posisi perekatannya itu masih sejajar ya dengan layer yang pertama tadi untuk bagian bawah. Jadi jangan dibawa maju terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan untuk selisih ketinggian antara layer yang pertama dan layer yang kedua itu cukup teman-teman kasih selisih 2 sampai 2,5 cm ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian belakang kita rekatkan juga agar lebih kokoh. Nah, ini udah ya. Lanjut untuk layer yang ketiga. Di sini saya menggunakan selofan bening list seperti ini ya teman-teman. Ini saya potong menjadi 3 bagian. 2 potong bagian pinggir atau bagian tepi ini saya gunakan untuk layer yang ketiga, dan untuk potongan yang bagian tengah tadi akan kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Dan untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Jangan lupa kalau udah dilipat kita kunci ya menggunakan selotip agar lipatan kita tidak terlepas. Nah, untuk cara perekatannya ini bisa kita cubit seperti ini ya. 1-2 cubitan, kemudian baru kita kunci dengan selotip. Setelah itu kita rekatkan pada handle buketnya. Dan untuk perekatannya ini usahakan di 1 garis ya teman-teman ya. Jadi 1 garis dengan layer pertama, layer kedua ya. Jadi jangan sampai semakin lama perekatan kita pada handle buketnya itu semakin ke bawah ya. Jadi usahakan di 1 garis handle buket. Lanjut untuk layer yang keempat kita gunakan selofan yang kedua ya teman-teman. Ini kita potong menjadi 3 bagian. Kemudian untuk 2 potong ini nanti akan kita gunakan untuk layer yang keempat. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bagian depan kita tutup dulu menggunakan kertas tisu. Cara lipatnya seperti ini saja. Nah, lanjut ini layer yang keempat ya teman-teman ya. Ini saya potong. Dan untuk sisa potongannya nanti ini tidak kita gunakan ya, kita simpan aja.
Dan untuk layer yang keempat, ini cara lipatnya masih sama ya seperti di layer yang ketiga tadi. Saya lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah sedikit kita serongkan ke atas. Nah, kalau udah sebelum direkatkan, kita cubit lalu direkatkan di bagian handle depan ya. Jadi kisaran ukuran 1 cm dari bagian tepi ya, tapi sudah masuk di handle depan. Kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan juga untuk bagian samping, kita kunci dengan selotip, kita rapikan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Caranya sama ya, kita kerut-kerutkan, kita kunci, baru kita rekatkan. Nah, agar terlihat lebih gembul dan lebih cantik, untuk bagian samping ini bisa kita kerut-kerutkan atau kita cubit seperti ini ya. Baru kita rekatkan atau kita kunci menggunakan selotip. Dan ini bisa kita rapikan ya teman-teman ya, bisa kita masukkan jemari kita ke dalam rongga handle buketnya seperti ini. Lanjut untuk layer yang kelima, ini saya potong dulu ya, dan untuk sisa potongannya itu nanti bisa kita gunakan untuk rok bagian handle. Nah, ini untuk layer yang kelima saya lipat dengan lipatan double, masih sama seperti di layer yang ketiga dan keempat tadi ya. Kalau udah dilipat kita kunci. Nah, ini bisa kita kerut-kerutkan juga. Lalu kita rekatkan lebih ke tengah ya daripada layer yang keempat tadi. Kemudian untuk cara perekatannya itu kita kerut-kerutkan tapi kita serongkan ke bagian bawah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita rekatkan dulu, kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan sambil kita serongkan ke bawah. Jadi tidak rata ke samping kanan atau ke samping kiri ya, tapi dibawa ke bagian bawah seperti ini. Nah, ini tinggal kita kunci sambil kita rapikan ya. Nah, lanjut untuk layer yang keenam ya. Untuk ketinggiannya lebih pendek ya daripada layer yang kelima. Ini kita potong dulu. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket bunga ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Kita lipat dulu dengan lipatan double juga ya. Nah, kalau udah ini kita cubit sedikit, kita kunci, lalu kita pasangkan tepat di bagian tengah-tengah ya. Untuk cara perekatannya juga sama, kita kerut-kerutkan seperti ini, kita serongkan ke bawah, lalu kita kunci menggunakan selotip bening. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sambil kita rapikan, kita masukkan jemari kita ke dalam rongga layernya ya. Nah, lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Nah, kalau semisal teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar di bagian mana atau di layer yang mana teman-teman merasa kesulitan. Nanti untuk video yang terbaru, insya Allah nanti saya buatkan video dengan tutorial yang lebih jelas. Nah, ini udah selesai untuk setiap layer-layernya, tinggal kita selesaikan aja untuk bagian handle. Ini untuk sisa kertasnya, ini kita potong ya sesuai dengan ketinggian handlenya, dan ini karena masih ada sisa, ini bisa kita manfaatkan untuk penutup bagian handle bawah ya. Caranya seperti ini, kita potong kemudian kita gabungkan, kita kunci dengan selotip dan tinggal kita rekatkan untuk bagian bawah handle. Jadi pastikan untuk bagian bawah itu tidak terlihat ya bagian kardus dari handle buketnya. Lanjut, ini tinggal kita rekatkan aja ya. Nah, untuk bagian ini saya sarankan merekatkannya itu menggunakan lem lilin ya, agar lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, baru tinggal kita tarik ke bagian belakang seperti ini. Dan kita kunci aja menggunakan selotip ya, ini udah kokoh. Karena nanti akan masih kita tutup ya menggunakan selofan ya untuk bagian belakang. Kita ambil lagi setengah lembar selofan polos ya teman-teman ya, untuk
bagian handle buketnya ya. Ini saya ambil setengah lembar saja. Jadi totalnya nanti kita menggunakan 3 lembar selofan ya, 2,5 lembar selofan polos dan setengah lembar selofan bening. Ini saya potong, lalu ini bisa kita rekatkan untuk bagian handle belakang. Ini untuk cara perekatannya saya menggunakan lem lilin ya, agar lebih rapi ya untuk bagian belakang, jadi tidak terlalu banyak selotip ya. Kemudian ini bisa kita potong, dan ini kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Ini rok yang pertama, saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman mempunyai teknik yang lain untuk bagian handle, teman-teman bisa menggunakan teknik yang biasanya teman-teman gunakan ya. Kalau saya biasanya menggunakan teknik lipat letter A seperti ini. Lalu tinggal kita bawa ke bagian samping ya untuk sisa kertasnya. Usahakan sedikit kita serongkan ya, agar bagian bawah itu bisa mekar ya, atau bisa melebar. Nah, karena di sini kan ada lipatannya, ini bisa kita lipat tapi juga bisa kita gunting seperti ini saja. Yang penting untuk perekatannya itu rapi dan kuat ya. Ini untuk bagian rok yang pertama. Untuk rok yang kedua, ini saya gunakan sisa potongan dari selofan bening ya. Ini untuk ketinggiannya atau untuk ukurannya itu lebih pendek daripada rok yang pertama. Ini saya lipat aja dengan lipatan letter L seperti ini, karena potongannya tidak terlalu besar ya, jadi saya lipat aja menggunakan lipatan letter L. Kemudian bisa kita rekatkan seperti ini. Dan untuk rok handle bagian yang ketiga ini saya gunakan sisa potongan dari layer yang kelima ya teman-teman. Nah, agar lebih manis ini bisa kita tambahkan tile salju ya di bagian sini. Dan untuk cara merekatkannya masih sama ya, menggunakan lem lilin. Dan nanti untuk bagian samping agar lebih rapi itu kita potong aja ya. Nah, seperti ini. Lanjut yang terakhir, ini bisa kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Kemudian sebelum diikat, untuk bagian sini bisa kita kasih lem lilin ya, agar pita satin kita itu saat direkatkan atau saat diikat itu lebih kokoh ya. Jadi tidak mudah goyah gitu. Kemudian ini bisa kita dorong ke atas dan kita beri lem ya teman-teman. Selanjutnya kita hias menggunakan simpul pita. Untuk cara membuat simpul pita saya biasanya menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa mengikat langsung pada handle buketnya juga tidak apa-apa ya. Langsung saja menggunakan teknik yang biasanya teman-teman gunakan. Nah, ini untuk bagian tengah tinggal kita ikat aja menggunakan kawat. Teman-teman bisa menggunakan kawat atau menggunakan pita souvenir ya. Setelah itu ini tinggal kita rekatkan aja menggunakan lem lilin, tinggal kita rapi-rapikan aja ya, seperti ini. Untuk bagian bawah ini bisa kita potong agar lebih rapi dan lebih cantik. Nah, dari 3 lembar selofan yang kita gunakan ini masih ada sisa ya. Kita simpan saja. Kemudian di sini masih saya tambahkan topper kupu-kupu ya. Teman-teman juga bisa menambahkan kalau semisal teman-teman mempunyai ya topper kupu-kupu ini harganya tuh gak murah banget, hanya 2.000-an aja. Teman-teman bisa mendapatkan satu paket ya dengan isian kupu-kupunya cukup banyak, dan di sini juga sudah ada perekatnya dan ada kawatnya juga ya teman-teman. Nah, caranya tuh seperti ini saja. Tinggal kita buka untuk lemnya atau perekatnya. Lalu kawatnya kita pasang, kita rekatkan menggunakan lemnya agar lebih kokoh. Di sini saya tambahkan selotip sedikit. Nah, ini tinggal kita lipat sedikit seperti ini. Nah, kalau lebih memudahkan kita, agar lebih memudahkan kita menancapkan pada styrofoamnya, ini bisa kita tambahkan lidi ya. Dan tinggal kita tancapkan aja deh. Dan udah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.